Yuni, orangnya mana? Devi orangnya mana? Maaf, dokter. Devi Permatasari. Ya, saya, Dok. Oh. Nabila S. Nabila S. Husnul 2020 nih. Husnul K. Nabila Husnul. Yang jadi host siapa ya? Saya, dokter. Saya siapa? Umar Abdul Aziz, dokter. Hafid, coba di spotlight. Ishak ada enggak? Sepertinya tidak ada, dokter. Tidak ada, dokter. Maaf, saya ingin melihat wajah-wajah yang pernah kontak dengan saya untuk saya tahu wajahnya ya. Hafid, tolong spotlightkan Rahmat. Bisa diulang, dokter, namanya? Rahmat weh rasanya. Sebentar saya cari, dokter. Rahmat. Di room ini nggak ada yang namanya Rahmat, dokter. Rahmat Wijaya Kusuma. Tidak ada, dokter. Tidak ada di room sini, pakai akun dengan nama berbeda atau belum hadir nih? Ini sudah 111. Harusnya kalau dengan red ticker semua berapa ya? 2020 berapa? Lupa. 2020 107, dokter. 107. Oh, ini 111, berarti ada yang belum hadir. Karena retaker itu lebih dari 5. Belum ada, coba dilihat dulu. Atau orangnya sudah ada di sini, jawab Rahmat Wijaya Kusuma. Saya periksa di daftar partisipan, belum ada, dokter. Sudah. Mungkin kedokteran gigi dia. Ketua tingkatnya mana? Saya, Dok. Saya Alwi, Dok. Coba di spotlight orangnya. Sebentar, dokter. Saya cari Alwi dulu. Sebelum kita memulai kegiatan pleno kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan bersama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya. Hafid. Ya, dokter.
Sudah menyampaikan ke semua kelompok, semua harus menyiapkan PowerPoint presentation. Sudah, dokter. Saya sudah bilang untuk persiapan. Ya, berarti semua sekarang harus standby ya. Saya tidak bisa mengundi karena daring, jadi saya akan menunjuk. Yang presentasi kali ini di blok 2 untuk modul 1, saya ingin kelompok 6 dan kelompok 10. Kelompok 6 dan kelompok 10. Ya. Mana mereka? Kelompok 6 siapa yang akan melaksanakan tugasnya? Saya Dokter Grace Stefani, Dok, dari kelompok 6. Grace Stefani, kelompok 6, sebagai presenternya. Ya, Dokter. Presentannya. Baik. Kelompok 10 siapa? Kelompok 10. Kelompok 10, satu kelompok rata-rata 12 orang. Kelompok 10 mana orang-orangnya? Oh, saya kan bisa saja membaca, tapi saya ingin kalian. Ya baik, dokter. Saya Danang Bian Permana. Insya Allah yang mempresentasikan di kelompok 10. Danang Bian Permana. Panggilanmu siapa? Danang, dokter. Danang. Wajahmu mirip siapa ya, kakak tingkat? Ya, baik. Katanya mirip Kak Yusuf, dokter yang 2013. Iya. Iya, ya. Tapi ternyata tidak keluarga. Bukan, dokter. Bukan ya. Dapat kembarannya berarti. Jadi ini kita harus dari kembaran kita. Iya, baik. Terima kasih, Terserah dokter. siapa yang mau mulai duluan, kelompok 6 atau kelompok 10, masing-masing diberi waktu 15 menit. Ya. Iya. Silakan. Silakan diambil alih. Siapa duluan? Kok senyum-senyum? Jawab saja. Saya 10 duluan, Dok. 6 duluan, terserah siapa. Ya udah kalau begitu dari kelompok 6 duluan, Dokter. Ya, 6 duluan, silakan. Baik, terima kasih Dokter atas kesempatannya. Izin share screen dulu, Dokter. Oh iya, saya minta tolong untuk host supaya saya diperbolehkan share screen ya. Ya, host ini selalu terlambat. Maaf, dokter. Kamu sedang di ruang operasi mana itu? Untuk motivasi, dokter. Silakan, Grace. Ini apa sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih Tapi Dokter. belum di. Ya, sudah. Ya, baik kalau begitu saya buka. Selamat pagi Dokter dan teman-teman dari kelompok 6 akan memulai presentasi yang judulnya sel dan fungsinya. Jadi anggota kelompok kami ada Kak Fuad, ada Dara, ada Husnul Khotimah, kemudian ada Niken, Dea, Andrian, Gustina, Rizky, Aura, saya sendiri, Grace, dan kemudian ada Ananda dan Wai. Jadi ini strukturisasi konsep dari kelompok kami untuk blok 2 modul 1. Ada garis besarnya itu ada sel yang akan membahas fungsi umumnya, kemudian ke jenis-jenis sel yang nanti akan dibagi menjadi sel prokaryotik dan eukaryotik, kemudian komponen penyusun sel, ada struktur sel, dan kita juga akan membahas fungsi dari setiap organelnya, dan ada siklus sel. Kemudian ini learning objectives kita pada blok 2M modul 1. Yang pertama kita akan membahas fungsi sel. Jadi fungsi sel secara umum, fungsi sel itu sel ini sebagai unit pembangun tubuh. Maksudnya apa? Jadi kita tahu kalau sel ini merupakan unit terkecil
satu organisme. Nanti dari banyak sel yang sama akan membentuk suatu jaringan, kemudian dari kumpulan berbagai jaringan akan membentuk satu organ, kemudian dari banyak organ akan membentuk suatu sistem organ, dan dari kumpulan-kumpulan sistem organ itu nanti akan membentuk suatu organisme atau makhluk hidup. Kemudian sel ini memberikan struktur untuk jaringan dan organ tubuh. Kemudian sel ini juga mengonsumsi nutrisi dan mengubah nutrisi itu menjadi energi. Dan sel ini juga berdiferensiasi untuk melakukan fungsi-fungsi khusus. Nah, contohnya itu ada sel darah merah yang mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian ada sel saraf juga, itu yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke otak. Begitu. Kemudian ada jenis-jenis sel, secara garis besar ada 2, ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang membedakan mereka ini, itu adanya membran inti pada selnya. Nah, kalau di prokariot, dia itu nggak punya membran inti. Jadi, DNA-nya itu dia tuh tersebar di dalam selnya, itu kita sebut juga dengan nukleolit. Nah, dan ukuran selnya ini dia itu lebih kecil, biasanya lebih kecil dari sel eukaryotik, dan ukurannya itu dari 1 sampai 5 mikrometer aja. Nah, kalau di sel eukaryotik dia itu ukuran selnya itu dari 10 mikrometer sampai 100 mikrometer, dan dia sudah punya membran inti. Jadi nukleusnya itu dia berada di satu tempat saja, dan dia itu sudah punya sistem endomembran yang berperan untuk sintesis protein, kemudian ada transport protein, kemudian metabolisme dan perpindahan lipid, dan detoksifikasi racun juga. Dan sistem endomembran ini dia terdiri dari berbagai jenis vesikel, kemudian ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, dan ada membran plasma, dan lain-lain. Kemudian kalau pada sel prokaryotik, dia itu pembelahannya itu dengan pembelahan binar. Nah, kalau di sel eukaryotik, dia itu dengan mitosis dan meiosis. Kemudian ini ada komponen penyusun sel. Kalau komponen penyusun sel ini kan ada 5 zat-zat utama. Untuk komponen penyusun sel itu kita sebut juga dengan protoplasma. Yang pertama ada air. Air ini konsentrasinya itu paling besar di dalam suatu sel. Dia antara 70 sampai 85% dari total massa selnya. Fungsinya itu untuk apa? Dia berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia yang ada di dalam sel. Kemudian ada ion-ion. Ion-ion ini ada ion-ion yang penting pada sel, itu ada kalium, kemudian ada magnesium, ada fosfat, ada bikarbonat dan sulfat. Kemudian ada ion-ion yang dibutuhkan, tapi dalam jumlah sedikit itu, contohnya ada kalsium, natrium, dan klorida. Nah, fungsinya itu untuk menyediakan bahan kimia anorganik maksud saya, untuk reaksi-reaksi di dalam sel. Kemudian ion-ion ini juga penting untuk operasi beberapa mekanisme pengaturan atau kontrol seluler. Terus ada yang ketiga itu ada protein. Protein dia substansi paling banyak kedua setelah air. Konsentrasinya itu sekitar 10 sampai 20% dari total massa sel. Dan dia dibagi 2, ada protein yang struktural sama ada protein yang fungsional. Protein struktural ya. Jadi kalau di dalam sel dia itu berbentuk filamen panjang yang merupakan polimer dari kumpulan-kumpulan protein tunggal.
Kemudian fungsi paling utamanya itu untuk membentuk mikrotubulus yang menyediakan sitoskeleton untuk organel sel. Kemudian dia juga menyokong organel-organel sitoplasma dan nukleoplasma bersama di posisi mereka masing-masing. Kemudian juga untuk membentuk suatu rel di dalam sel untuk pergerakan organel-organel. Kemudian ada protein fungsional. Protein fungsional ini berbeda dengan yang struktural. Dia ini bentuknya seperti enzim-enzim. Dan fungsinya itu untuk dia punya fungsi-fungsi khusus juga. Jadi berbeda enzim nanti berbeda fungsi. Kemudian contohnya itu ada protein fungsional ini dia itu menyebar di dalam sel dan membantu terjadinya reaksi kimia intraseluler di dalam selnya itu. Kemudian contohnya itu ada enzim yang memecah glukosa, jadi menjadi komponen penyusun dan menggabungnya untuk membentuk karbon dioksida dan air. Kemudian ada keempat itu ada lipid. Lipid ini dia lemak ya, dan dia ini penting untuk pembentuk dari struktur selnya itu sendiri ya. Contoh kayak di membran plasma, dan konsentrasinya itu sekitar 2% dari total massa sel. Dan terakhir itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini dia sedikit aja sih fungsi strukturalnya, tapi dia berperan penting dalam nutrisi untuk sel. Dan konsentrasinya itu beragam, rata-rata sih 1% dari massa total sel, tapi ada juga yang sampai 3%, itu contohnya di sel otot, dan 6% itu contohnya di sel hati. Kemudian ada ini, kita membahas struktur dan fungsi organel. Jadi, struktur dan fungsi organel eukariotik ini kita bagi jadi 3 bagian penting. Itu ada membran plasma, kemudian ada sitoplasma, sama nukleus. Nah, kalau membran plasma itu dia terdiri dari 2 lapisan lipid. Kemudian ada protein integral yang menembus 2 lapisan lipid tersebut. Kemudian ada protein perifer, itu yang ada di tepi lapisan lipid bagian dalam, dan kemudian ada karbohidrat yang menempel pada protein, kita sebut juga dengan glikoprotein, dan ada karbohidrat yang menempel pada lipid yang kita sebut dengan glikolipid. Fungsinya itu untuk mempertahankan lingkungan intraseluler supaya tetap konstan. Seperti itu. Kemudian ada sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini, dia tuh mengandung sitosol. Sitosol ini itu cairan sel yang teksturnya itu seperti jelly atau gel. Kemudian ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini dia memberi bentuk dan mempertahankan bentuk sel. Nah, penyusun sitoskeleton itu dia terdiri dari 3 jenis. Ada mikrofilamen, kemudian ada filamen intermediate, sama mikrotubulus. Kemudian kita masuk ke organel-organelnya. Di dalam sel ini banyak organel itu ada, yang pertama itu kita bahas dari mitokondria dulu. Nah, mitokondria ini dia terdiri dari 2 membran, ada membran luar sama membran dalam. Dia fungsinya itu sebagai respirasi sel yang menghasilkan energi dengan pembentukan ATP. Dia juga memainkan peran dalam kematian sel terprogram atau yang kita sebut juga dengan apoptosis. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini dibagi jadi 2. Ada yang retikulum endoplasma kasar atau kita sebut juga dengan retikulum bergranula, sama retikulum yang halus atau kita sebut juga dengan retikulum yang agranular. Kemudian ada aparatus Golgi.
badan Golgi, aparatus Golgi sama aja. Itu dia terdiri dari suatu sistem sisterna yang terbungkus oleh membran halus dan bentuknya itu gepeng. Yang itu yang di sebelah kiri warna biru itu. Dan dia ini bekerja sama dengan retikulum endoplasma. Nah, jadi kalau pada saat retikulum endoplasma ini dia mengeluarkan sekresi berupa zat yang dibawa oleh vesicle transport gitu. Nah, badan Golgi ini akan memproses zat itu dan membentuk lisosom, kemudian dia juga membentuk vesicle secretory dan komponen sitoplasma lainnya. Nah, kemudian ada vesicle secretory. Vesicle secretory itu yang saya sebutkan tadi itu dia berperan dalam menyimpan bahan sekresi sebelum disekresikan. Kemudian ada lisosom. Lisosom itu dia terbentuk dari beberapa bagian badan Golgi yang lepas dan dia itu menyebar di seluruh sitoplasma. Kemudian dia ini berperan untuk sistem pencernaan intraseluler, sistem pencernaan di dalam sel. Kemudian ada sebentar. Ada apa lagi? Sitoskeleton. Oh ya, ada peroksisom. Peroksisom itu dia organel sel yang mirip dengan lisosom, tapi dia ukurannya itu lebih kecil. Kemudian dia ini mengandung beberapa jenis oksidase, yaitu enzim yang mengoksidase berbagai bahan organik. Dan dia ini juga melakukan detoksifikasi. Kalau misalnya ya untuk orang yang suka meminum alkohol misalnya, peroksisom ini dia itu mendetoksifikasi alkohol itu dan diubah menjadi komponen lain yang sifatnya itu tidak toksik untuk tubuh. Seperti itu. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini dia granula kecil yang terdapat pada sitoplasma sel. Dia nggak terbungkus oleh membran dan dia ini tersebar hampir di seluruh bagian dalam selnya ini. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya sebagai sintesis protein. Kemudian ada apa lagi yang belum? Ada sentriol. Sentriol ini sepasang struktur silindris yang tegak lurus satu sama lain. Ini biasa dia berbentuk seperti tabung dan tersusun dari mikrotubulus. Kemudian dia ini kalau misalnya pada saat pembelahan sel, sentriol ini yang menarik kromosom ke arah kutub yang berlawanan seperti itu. Kemudian di sini ada fold. Fold ini dia bentuknya itu seperti oktagonal berongga dan sampai sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan fungsi pasti dari fold ini. Tapi kalau seperti itu aja untuk fold. Kemudian yang terakhir ada nukleus. Nukleus ini organel terbesar di dalam sel di antara membran terikat organel sel. Nah, dia ini mengandung nukleolus di dalamnya dan nukleolus ini dia adalah struktur yang adalah struktur berserabut dengan pewarnaan padat tanpa membran. Ini fungsinya itu terkait untuk membentuk dia sebagai pembawa sifat genetik. Nanti pada saat pembelahan sel dia akan membentuk sel lain yang sama persis dengan sel indukannya. Kemudian kita lanjut aja. Yang kelima ini ada siklus sel. Ini ya siklus sel. Jadi siklus sel ini ada kita sebut juga dengan ada siklus yang interfase. Nanti setelah interfase itu akan dilanjutkan dengan profase, metafase, anafase, telofase dan berulang lagi. Jadi yang pertama itu ada fase G1. Fase G1
di situ sel itu mulai tumbuh dan memproduksi protein sama organel-organel pada sitoplasma. Dia itu prosesnya terjadi 5-6 jam. Kemudian ada fase S, fase sintesis. Di sini ada proses duplikasi kromosom, dan dia fase yang paling lama yaitu sekitar 10-12 jam. Kemudian ada fase G2. G2 ini sel itu dia terus bertumbuh untuk persiapan pembelahan sel, dan ini prosesnya terjadi sekitar 4-6 jam. Kemudian yang terakhir ini kita membahas pembelahan sel. Jadi pembelahan sel yang pertama itu ada pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini tujuannya untuk membentuk 2 sel anakan baru yang sama persis dengan sel indukan awalnya. Jadi nanti yang dihasilkan itu selnya bersifat diploid, kayak gitu. Mitosis ini tujuannya itu untuk mendistribusikan kromosom jadi 2 inti bersaudara ya. Kalau kemudian ada 5 tahap di situ. Ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan yang terakhir itu telofase. Di profase, kromatinnya itu berkondensasi, menebal, jadi kromatid. Dan nanti bisa terlihat di situ ada sister kromatid atau kromatid bersaudara. Dan lanjut ke prometafase. Prometafase ini membran intinya itu dia hancur dan jadi potongan-potongan kecil. Kemudian mikrotubulusnya itu dia nanti memanjang dari tiap sentrosom, dan kromosomnya itu juga nanti bakal terlihat lebih tebal. Dan ada mikrotubulus kinetokor juga nanti. Terus di metafase itu sentrosom, dia berada di kutub yang berlawanan, itu bisa kita lihat di situ. Dan kromosomnya itu nanti dia berjejer pada bidang ekuator di tengah. Dan kinetokornya itu melekat pada mikrotubulus dari kutub yang berlawanan, kinetokornya. Kemudian ada fase, untuk yang anafase ini merupakan fase terpendek dari pembelahan mitosis, dan ini pada fase ini kromosomnya itu dia mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian yang terakhir ada fase telofase atau kita sebut juga dengan sitokinesis. Nah, di sini anak inti dan membran intinya itu mulai terbentuk, kemudian kromosomnya menipis, dan sel anakan hasil pembelahannya itu nanti bakal muncul. Kemudian ada ini meiosis. Meiosis ini pembelahan sel yang tujuannya itu untuk mendapatkan 4 sel anakan yang sifatnya itu haploid. Jadi dia setengah kromosom dari indukannya, seperti itulah kalau kita bilang. Dan dia ini ada banyak tahapnya, ada profase 1, metafase 1 sampai telofase 1, terus nanti masuk lagi ke profase 2 sampai ke telofase 2. Dan di meiosis 1 ini dia bertujuan untuk memisahkan kromosom homolog. Kita masuk ke profase itu ada 5 tahap lagi dibagi. Ada yang pertama itu ada leptoten, kemudian ada zigoten, ada pakiten, terus ada diploten sama diakinesis. Terus di metafase 1 ini pasangan kromosom homolognya itu tadi berada di bidang ekuator. Kemudian di anafase, kromosom homolognya itu bergerak ke kutub yang berlawanan, dan di telofase 1 itu dia terbentuklah 2 sel yang sifatnya haploid. Nah, kemudian ada area pembelahannya juga terbentuk cekungan gitu, cleavage kita sebutnya, dan di sini nggak terjadi penduplikasian kromosom pada meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian kalau di meiosis 2, tujuannya ini untuk memisahkan sister kromatid atau kromatid bersaudara
prosesnya ini sama seperti mitosis. Dan di sini di profase 2, dan sampai telofase 2 nanti bakal dihasilkan 4 anakan sel. Seperti itu. Nah, di akhirnya itu 4 sel anakannya itu nanti sifatnya haploid. Kemudian, sepertinya sekian aja dari saya. Bisa dilanjut ke kelompok 10. Terima kasih teman-teman dan dokter. Ya, terima kasih Grace. Baik, Dok. Grace, untuk kesempatan awal-awal ini proses pembelajaran, tidak apa-apa sambil belajar, tapi ya, cuma saya mau ingatkan, sambil disiapkan ya yang kelompok 10 ya, saya mau ingatkan kalau sedang presentasi, jangan sambil menopang pipi atau dagu ya, supaya yang melihat juga bersemangat. Ya, selain itu juga akan nampak bahwa kalau tidak sambil menopang dagu, maka semua pesertanya akan bersemangat gitu ya. Kemudian saya memberi kesempatan untuk off cam selama temanmu kelompok yang berikut akan presentasi off cam saja. Jadi saya tidak sibuk menjawab yang mau izin ke toilet, izin kemana silakan. Tapi jangan menjauh terus ya. Nanti setelah ini saat diskusi harus on cam kembali dan nanti Hafid sebagai PJ blok ini ya sepertinya. Nanti Hafid memimpin diskusinya ya. Memimpin diskusi, memberi kesempatan untuk bertanya dan lain-lain, terus tolong dibantu sama sekretaris 2 sebagai notulennya untuk mencatatkan pertanyaan sehingga bisa dibacakan kembali ya. Meskipun ini direkam, tapi kan enggak langsung muncul kan bentuk pertanyaan teman-teman nanti ya. Jadi nanti siap-siap kalau Hafid sama siapa tadi Siti ya, mau ke toilet dulu, mau minum dulu silakan, masih ada waktu 15 menit untuk bisa on cam lagi semuanya. Ya, silakan siapa tadi kelompok 10? Saya Danang, dokter. Danang ya, silakan. Ya baik, terima kasih dokter. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dan saya. Perkenalkan, nama saya Danang Bian Permana, biasa dipanggil Danang. Saya akan presentasikan tentang sel di blok 2 modul 1 ini. Baik, ada baiknya kita buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini nama-nama dari kelompok saya, dari kelompok kami. Ada Kak Amalia Kurniawan, dan ya itu seterusnya bisa dibaca sendiri. Untuk mempersingkat waktu, next. Ya, jadi struktur konsep yang bisa kita hasilkan selama DKK 1 adalah sebagai berikut. Definisi sel, fungsi sel, jenis sel, struktur sel, dan fungsinya, kemudian siklus sel. Ya, next. Kemudian di sini mungkin saya tidak akan menerangkan panjang lebar seperti yang telah disampaikan oleh Grace tadi. Saya hanya akan menambahkan beberapa yang mungkin masih kurang dalam penyampaian tadi. Nah, ini adalah learning objektif dari kelompok kami, seperti halnya dengan struktur sel kami. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, fungsi, jenis-jenis struktur, dan siklus. Next. Ya, yang pertama adalah definisi sel. Ya, definisi sel itu sejarahnya pertama kali itu ditemukan oleh Robert Hooke, kemudian diteliti lebih lanjut oleh Van Leeuwenhoek, yaitu insya Allah namanya. Jadi sel itu adalah definisi utamanya adalah unit struktural dasar kehidupan yang melakukan fungsional kehidupan. Nah, seperti itu. Jadi dia struktural paling kecil yang melakukan fungsional, fungsi kehidupan. Contohnya adalah seperti ini. Kita melihat bahwa banyak sekali sel organisme digarisbawahi organisme uniseluler itu melakukan kehidupannya sendirian. Seperti halnya alga.
dia melakukan semua proses kehidupan itu dalam satu sel itu saja. Nah, satu sel itu saja bisa melakukan unit fungsional kehidupan. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian next. Ada fungsi sel. Ya, fungsi sel ini secara umum, ya seperti halnya tadi, dari definisi itu saja, melakukan fungsional kehidupan. Nah, sel sendiri itu nanti di tipe, dibagi ada beberapa. Nah, di sini sel-sel bisa dilihat mempertahankan kehidupan sel itu sendiri. Karena sel itu istilahnya kalau di spesies ya, itu mempertahankan informasi spesies. Karena di dalam nukleus itu menyimpan informasi yang menentukan bahwa oh sel ini bakal berdiferensiasi menjadi apa. Aku akan menjadi spesies kucing kah atau sel ini akan menjadi spesies hewan kah atau spesies tumbuhan. Nah, seperti itu. Sel itu menyimpan informasi dan jenis jenis dari sel itu. Seperti itu. Kemudian ada homeostasis. Nah, homeostasis ini kalau terjadi di manusia itu seperti hipotalamus yang mengendalikan seluruh sel-sel di hipotalamus itu mengendalikan kegiatan yang ada di dalam tubuh seperti mengatur tekanan osmotik, mengatur suhu tubuh. Nah, seperti itu. Dan ada beberapa lainnya seperti kulit. Kulit itu menjaga agar evaporasi tubuh itu stabil. Nah, itu dan ada beberapa fungsi lain seperti kayak ada inhibitor, ada katalisator seperti enzim. Itu yang mempertahankan metabolisme di dalam tubuh itu supaya seimbang. Supaya istilahnya tidak terjadi mal atau kelainan seperti itu. Kemudian ada pengembangan tubuh, memberikan struktur tubuh di berbagai organisme. Kemudian ya melakukan siklus kehidupan, siklus sel yang mungkin di situ ada dalam siklus yang organisme multiseluler dan uniseluler dan memiliki organel-organel khusus yang melakukan yang setiap sel itu mungkin ada organel yang tidak ada di sel ini, namun ada di sel ini gitu. Mungkin ada yang di sel hewan, tapi tidak ada di sel tumbuhan. Mungkin ada yang di sel prokariotik, namun eukariotik, namun tidak ada di prokariotik. Nah, seperti itu. Kemudian next. Jenis-jenis sel, ya jenis-jenis sel dibagi menjadi dua, prokariotik dan eukariotik. Nah, ini dibagi menjadi berdasarkan karionnya. Karion itu apa? Inti. Karion itu inti. Nah, yang membedakan di sini adalah apabila eukariotik itu memiliki selubung inti yang sudah ada, seperti itu sudah baik gitu loh, sudah sejati istilahnya. Nah, dan di prokariotik itu memang secara informasi genetiknya itu terkumpul di tengah, namun belum ada selubung istilahnya di sini adalah envelope membran yang membungkus inti dari prokariotik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian beberapa juga organisme itu dibagi ada organisme uniseluler dan multiseluler. Ini perlu digarisbawahi ya. Ini bukan sel uniseluler, namun organismenya yang uniseluler atau multiseluler. Nah, itu dibagi seperti itu. Nah, kemudian di dalam tubuh manusia, nah itu yang awalnya kita dari fertilisasi yang awalnya di situ cuma berasal dari sel ovum dan sel sperma, itu bisa mendiferensiasikan menjadi banyak organ. Di situ dia mengalami banyak organogenesis. Nah, itu ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi sel jantung, ada yang menjadi sel otot, ada yang menjadi sel lemak, ada yang menjadi sel otak. Nah, seperti itu dan banyak yang lainnya di dalam tubuh manusia. Untuk mengecek lebih lanjut, saya sudah membagikan referensi yang saya baca di grup. Apabila ingin membaca lebih lanjut, ada di situ insya Allah. Next. Struktur sel dan fungsinya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan beberapa inti dari sebelumnya dari ini aja. Nah,
Mungkin sebelumnya udah dijelaskan dari beberapa di sini fungsi-fungsinya dan strukturnya seperti apa. Nah, di dalam sel saya ingin menggarisbawahi tadi bahwa ada air, ion, karbohidrat, protein, dan lemak. Bener ya? Ya, insya Allah itu yang tadi. Dalam sel sendiri itu karena sitoplasma adalah hal yang paling besar, karena di dalam sel itu ada sitoplasma, kemudian dalam inti sel ada plasma juga, ya plasma inti sel itu. Nah, itu adalah kandungan yang paling tinggi seharusnya adalah air. Ya memang air seperti itu. Adalah air. Nah, kemudian kenapa ada ion di sini? Padahal ion ini adalah sesuatu yang kita istilahkan dalam istilah kimia adalah sesuatu yang anorganik. Nah, ion di sini fungsinya sangat krusial seperti kalium. Kalium itu istilahnya melakukan banyak fungsi di dalam sel tersebut, yaitu seperti transport, seperti interaksi dan lain halnya. Nah, meskipun sekarang dulu menggarisbawahi ini, dulu orang sebelum saya lupa tahunnya berapa, bahwa konsep organik adalah sesuatu yang berasal dari makhluk hidup. Nah, sekarang sudah dirubah oleh konsep kimia itu sendiri, bahwa yang organik sekarang adalah CHNO, sulfur, dan mungkin beberapa yang bisa divalidkan nanti. Intinya adalah CHNO itu ada di dalam sel ini. CHNO itu penyusun apa? Penyusun utama DNA, protein, karbohidrat, dan mungkin yang lainnya. Nah, bisa dilihat dari sini saja, dari ini. Mungkin saya akan menggarisbawahi beberapa yang penting. Nah, tadi disebutkan juga protein struktural. Nah, protein struktural. Nah, itu sitoskeleton karena dia membangun bentuk dari sel, mempertahankan. Nah, membran plasma, membran sel itu membentuk juga, namun disokong juga oleh para sitoskeleton. Nah, ada satu hal lagi. Sentriol itu adalah mikrotubulus. Mungkin ada yang beberapa tahu, mungkin ada yang sudah tahu. Saya ingin menggarisbawahi sentriol itu kumpulan mikrotubulus. Sehingga sentriol itu juga berasal dari struktur protein struktural. Seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menggarisbawahi vesikel. Karena beberapa tadi yang sudah dijelaskan oleh Grace sudah sangat bagus penjelasan fungsi dan organelnya. Nah, vesikel ini sendiri itu bisa berasal dari membran. Membran apa saja? Bisa jadi dari RE halus, RE kasar, kemudian badan Golgi. Kalau memang ini salah, tolong nanti dibenarkan karena yang saya baca seperti itu. Dari tiga hal ini itu bisa menghasilkan vesikel, tapi ada tapinya, tergantung kandungan yang di dalamnya. Kalau misal badan Golgi menghasilkan vesikel, kemudian di dalamnya adalah informasi untuk membentuk lisosom, kemudian vesikel itu akan menjadi lisosom. Kalau di dalam vesikel itu mengandung kandungan informasi yang membentuk peroksisom, dia akan menjadi peroksisom. Seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang lain. Mungkin dari RE halus, RE kasar. Nah, RE kasar itu bahkan bisa melakukan pembentukan membran plasma. Jadi dia membentuk vesikel yang dikirim untuk keluar, yang menjadikan informasi ekstraseluler untuk keluar dari dalam suatu sel, dari intrasel tersebut. Kemudian next. Ya, membran sel, sitoplasma, nukleus, organela. Nah, di dalam membran sel sendiri, next. Nah, ini ada struktur membran sel. Ya, membran sel di sini saya ingin menambahkan bahwa glikoprotein, glikolipid itu fungsinya reseptor. Nah, nanti bagaimana ini? Reseptor kimiawi glikoprotein ini dia adalah seorang reseptor yang bisa melakukan siklus kimiawi lah istilahnya. Dan apabila nanti kalau sudah di di farmakologi insya Allah mungkin di situ obat itu akan diseleksi oleh sel tersebut apakah sesuai dengan sel tersebut atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi memang obat itu pukul rata mengenai semua tubuh diminum. Misal contoh ini yang oral ya, saya memberikan contoh yang oral. Nah, oral
itu akan dicerna, kemudian kimiawinya itu akan bereaksi dengan glikoprotein atau glikolipid karena struktur tersebut merupakan reseptor. Nah, glikolipid sendiri, kenapa dibedain sama glikoprotein? Glikolipid itu nempelnya di fosfat, tapi disebut glikolipid. Kalau glikoprotein nempelnya di, ya sudah jelas dari namanya, dari protein, seperti itu. Next. Ya, ini sudah dijelaskan tadi, next. Ya, nukleus. Ya, saya ingin menggarisbawahi juga, nukleus itu menyimpan informasi. Jadi, kalau misal di dalam tubuh kita ada kromosom, jumlah kromosomnya kan 43. Nah, ada beberapa orang bilang bahwa ya udah kalau kromosom di sel badan itu hanya menyimpan kromosom yang autosom seperti itu. Nah, itu salah. Semua sel itu menyimpan genetik yang sama 43 kromosom kecuali sel gamet karena sudah dibelah menjadi haploid seperti itu. Nah, terkadang ada yang tetrat sehingga ketika terjadinya pembelahan, nah itu terjadi. Next. Next, karena waktunya cukup singkat. Ini. Nah, di siklus sel saya izin memperkenalkan proliferasi yang akan dijelaskan oleh Dr. Endang mungkin nanti. Nah, proliferasi itu kejadiannya adalah satu kejadian penuh. Proliferasi tidak bisa dikatakan hanya pembelahan saja terus dirubah, oh proliferasi itu pembelahan, bukan. Tapi satu kejadian siklus sel penuh. Jadi ada interfase, kemudian ada siklusnya, entah di situ mitosis, entah di situ meiosis, entah di situ mungkin sel saraf mengalami neurogenesis dan lain-lain. Next. Ya, di sini sudah dijelaskan tadi G0, G1, S, G2. Next. Ya. Nah, di sini mitosis dan meiosis. Ini slide terakhir insya Allah. Saya ingin membedakan mitosis dan meiosis saja karena sudah dijelaskan tadi dengan baik. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau di mitosis, ingat-ingat profasenya tidak terjadi lesi padipdi. Di mitosis itu tidak terjadi lesi padipdi. Leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini biasanya saya ingat dengan cara promeante gitu. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, di mitosis itu biasanya ada yang tambahan itu prometafase. Prometafase adalah siklus yang masuk ke metafase seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut. Nah, meiosis sendiri perbedaannya apa kemudian dengan mitosis? Perbedaannya pertama, ketika di profase 1 itu berbeda dengan profase 2. Profase di mitosis, maaf. Profase 1 itu berbeda dengan profase di mitosis. Karena profase 1 mengalami lesi padipdi, seperti itu. Jadi di diploten itu mengalami apa? Mengalami pembentukan kiasma dan di situ terkadang mungkin terjadi disjunction. Terjadi mungkin nanti sindrom Down, sindrom Klinefelter dan lain-lain. Mungkin saya lupa. Di dalam situ terjadi disjunction di kromosom situ. Nah, kemudian perbedaan kedua ketika di prosesnya ada di profase 2, di fase kedua. Fase kedua di meiosis. Itu membelah yang diploid, bukan tetrat kembali. Mungkin di awal sekali itu tetrat yang dibelah menjadi diploid. Kemudian tanpa ada terjadi fase-fase seperti di interfase, dilakukanlah profase kedua. Kemudian seterusnya hingga menjadikan haploid. Nah, seperti itu. Contohnya ada di mana? Ya, di sel gamet, oogenesis, spermatogenesis. Mungkin nanti di spermatogenesis, oogenesis, ada beberapa hal yang berbeda di situ. Next. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya insya Allah cuma pakai 5. Cuma pakai 5. Jadi yang 1, 2, 3, yang di bawah. Udah, itu saja. Terima kasih dari kelompok saya. Mungkin maafkan apabila ada beberapa yang kurang jelas dan mungkin penyampaian saya terlalu cepat karena saya rasa waktunya cukup sebentar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Danang.
Waktunya untuk on lagi semua. On cam please. Ya, sambil berproses on cam. Danang, ini saya sudah bisa memperkirakan nanti Danang adalah calon peserta debat. Debat kompetisi debat mahasiswa Indonesia itu adalah kompetisi yang sangat bergengsi. Ya, bukan debat kusir ya. Ya, bagus Danang. Terima kasih. Baik, Selanjutnya Dokter. siapa tadi? Hafid ya. Hafid sepimpin diskusinya. Buka 3 pertanyaan dulu ya, karena kita hanya akan sampai jam 10 lewat sedikit. Memang 2 kali 50 menitnya seperti itu. Jadi jam belajar itu hitungan jamnya 50 menit ya. Sudah diberitahu mungkin sama waktu matrikulasi ya. 1 SKS itu 50 menit, bukan 60 menit ya. Jadi pleno ini 2 kali 50 menit. DKK 3 kali 50 menit. Sudah? Silakan Danang, dan nanti yang menuliskan pertanyaannya siapa tadi ya? Siti yang sekretaris 2. Sekretaris 2 fakultas. Sekretaris 2 angkatan 2020. Mana Hafid? Baik, Dokter, izin mengambil alih, Dokter. Ya. Oke. Kalau gitu saya Hafid, terima kasih Dokter karena telah diberikan kesempatan untuk memimpin jalannya sesi tanya jawab pada pleno kali ini. Sesuai dengan arahan Dokter tadi, saya akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk yang ingin bertanya bisa raise hand. Nanti akan saya sebut namanya berdasarkan yang paling cepat raise hand. Oke, cukup. Baik, karena ini sesi tanya jawab, jadi nanti pertanyaannya bisa dijawab oleh pemateri ataupun kelompok yang memberikan materi, bisa juga dari kelompok lain yang mungkin merasa mampu untuk menjawab ya. Tapi akan saya persilahkan kepada kelompok yang memberikan materi terlebih dahulu. Silakan kepada Anindya untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dokter, nama saya Anindya Maina, ingin bertanya. Sebenarnya Anin ada 2 pertanyaan, mungkin ini agak terkait ya. Untuk seluruh kelompok di sini, yang pertama itu jika salah satu komponen sel seperti air, lemak, dan karbohidrat itu tidak ada, apakah sel tersebut akan bisa terus menjalani fungsinya atau tidak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua itu tadi Danang sempat menyebutkan tentang proliferasi, yang apakah proliferasi ini akan sangat berpengaruh dengan apoptosi. Apoptosi itu kan adalah kematian sel yang dimana emang alami dilakukan secara di dalam sel itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Anindya ini dari kelompok mana kalau boleh tahu? Oh iya, saya dari kelompok 10, mohon maaf. Dari kelompok Danang ya. Oke. Berikutnya bisa silakan Rizka untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Aulia Retnadila, selaku perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya. Mungkin yang saya tanyakan ini agak sedikit melenceng dari topik, jadi seperti yang kita tahu kan organisasi kehidupan tuh ada dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan seterusnya sampai ke biosfer. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa di organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, bukan yang lebih kecil seperti molekul atau mungkin atom yang paling kecil? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Rizka. Rizka dari kelompok berapa? Kelompok 9. Oke, dari kelompok 9 ya. Oke, untuk penanya terakhir sebelum dijawab, silahkan Afika. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Afika Nur Aziza dari kelompok 2. Saya di sini ingin bertanya mengenai bagaimana sih, kan kemarin pada saat DKK, kelompok kami tuh belum selesai menjelaskan dan masih
termasuk saya masih belum paham mengenai kematian sel. Tadi kan di kelompok 6 bagian mitokondria kalau nggak salah ada yang menyebutkan kematian sel atau apoptosis. Nah, saya ingin minta tolong untuk dijelaskan mungkin bisa semua kelompok bagaimana sih kematian sel itu, apa yang akan terjadi, apakah berhenti atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Itu tuh. Baik, terima kasih Afika ini dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, dari kelompok 2 ya. Bisa dicatat juga nanti notulen. Oke, kalau gitu 3 pertanyaan sudah kita kumpulkan dari Anindya, Rizka, dan juga Afika. Sekarang saya persilakan kepada kelompok yang memberikan materi terlebih dahulu untuk menjawab. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 6. Silahkan kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan pertama dari Anindya. Bentar, Hafid, bentar, nanti siapa tuh? Si Siti, nanti tolong membacakan lagi pertanyaannya. Kemudian beri mereka sedikit waktu untuk mencernanya dan kemudian menjawab. Ya, kelompok presentan dulu yang menjawab. Tadi Hafid sudah bilang juga. Tapi kali ini Anin kayaknya pelanggaran ya. Anin itu kelompok presentan tapi bertanya ya. Oh, maaf dokter, nggak boleh kah? Karena belum diberitahu ya, ya boleh. Tapi mestinya sebelumnya sudah diberitahu. Yang bertanya di luar kelompok presentan dulu. Oh ya. iya, baik dokter. Maaf dokter. Tadi di awal saya tidak memberitahu, ya tidak apa-apa ya. Sambil memikirkan jawabannya ya kelompok presentannya. Nanti setelah itu dibantu kelompok yang lain. Kita beri mereka sedikit waktu berpikir 2 menit. Sambil berpikir coba Hafid tolong spotlightkan yang namanya Y. Saya sangat ingin melihat wajah Y. Sebentar dokter, saya cari terlebih dahulu. Iya. Oh iya ya. Halo Y. Halo dokter. Ya, bisa mengikuti ya Y? Baik, bisa dokter. Bisa ya. Lancar ya? Iya dokter. Lancar. Y dari Papua. Memang ada di Papua sekarang? Iya dokter. Tidak pernah terkendala jaringan? Kadang-kadang kendala jaringan sedikit-sedikit dokter. Oh, baik. Kalau tidak terkendala ya diusahakan harus ikut terus ya, tapi jangan stres gara-gara jaringan ya. Baik dokter. Ya, baik. Lanjut. Terima kasih. Hafid, sudah saya serahkan lagi kembali. Baik dokter. Kalau gitu saya izin untuk mengulangi pertanyaan dari Anindya. Tadi pertanyaan Anin pertama itu kan tentang penyusun dari sel seperti seperti protein, lemak, dan lain sebagainya. Lalu apakah jika penyusun tersebut tidak ada, apakah sel tetap bisa melakukan metabolismenya gitu ya Anin ya? Lalu untuk pertanyaan Anin yang kedua, bisa diulangi mungkin Fatimah? Baik, terima kasih Hafid. Pertanyaan Anin yang kedua itu tentang proliferasi. Apakah proliferasi itu berpengaruh terhadap apoptosis atau kematian sel? Seperti itu. Terus pertanyaan kedua, apakah diulang juga, Fit? Nggak usah itu aja dulu. Terima kasih, Fatimah. Kalau begitu, saya kembalikan kepada kelompok 6. Apakah jawaban dari kelompok 6 sudah siap? Baik, sepertinya belum ya. Kalau gitu saya serahkan kepada kelompok 10 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Anindya tadi. Baik, silahkan Danang untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaannya. Saya Danang Bian Permana. Pertanyaan yang pertama adalah apakah dari komponen-komponen pembentuk sel, apabila salah satunya tidak ada, apakah sel tersebut dapat melakukan fungsi kehidupan? Baik. Secara struktur, semua sel, sesederhana sel protozoa, yaitu ancestor tertua di bagian filogeni evolusi, protozoa itu hampir memiliki semua komponen tersebut. Meskipun dalam bentuk yang sederhana. DNA terbentuk dari protein. Membrannya bisa jadi ada lemaknya.
di dalam sitoplasma terhadap ion. Jadi sehingga dapat disimpulkan komponen tersebut saling mempengaruhi yang lain. Karena apabila tidak ada salah satu komponen itu saja, sel itu tidak dapat dikatakan sel seperti itu. Karena memang sudah secara general gitu, komponen sel ya 5 itu di dalam Guton and Hall. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, apakah ada hubungannya proliferasi dengan apoptosis? Nah, dari referensi yang pernah saya baca, meskipun materi ini akan disampaikan kembali oleh Dr. Endang mungkin. Proliferasi secara definitif itu adalah terjadinya siklus yang tidak terhambat. Sehingga satu siklus itu terjadi tanpa ada hambatan. Nah, kemudian apoptosis itu adalah untuk kematian sel. Nah, hubungannya adalah ketika ada sel yang membelah terlalu cepat, yang mengalami proliferasi terlalu cepat, apoptosis lah yang mengendalikan. Di apoptosis, kemudian sel kanker itu, beberapa sel kanker itu tidak memiliki kemampuan apoptosis, sehingga terjadi pembelahan sel yang terus-menerus. Nah, seperti itu. Kanker itu tidak terjadi apoptosis. Sedikit gitu, sel yang bisa mengalami apoptosis. Nah, kemudian apoptosis sendiri itu bisa menyebabkan banyak penyakit, seperti penyakit degeneratif. Karena dari apoptosis sendiri kita tahu bahwa apoptosis tujuannya apa? Mematikan sel. Nah, kemudian apabila apoptosis terjadinya terlalu cepat, ya terjadi degeneratif selnya terlalu cepat, sehingga sel-sel yang dibutuhkan itu kurang. Nah, disitulah peran proliferasi, membangun sel itu tersebut. Proliferasi tidak hanya mitosis, seperti itu. Berbeda dengan mitosis ya, proliferasi, digarisbawahi. Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Danang atas jawabannya. Dela Ayu ini resen, apakah ingin menambahkan pernyataan Danang atau bagaimana? Iya, saya Dela Ayu Lestari, izin untuk menambahkan. Sebenarnya saya satu kelompok ya sama Dadang, cuman mungkin saya ada sedikit berbeda pemahaman karena ada beberapa hal yang tidak kita bahas di DKK kemarin. Nah, jadi ke pertanyaan pertama Anin dulu ya. Tadi kan kalau ada komponen yang pokoknya yang tidak ada di sel itu, bagaimana jadinya itu sel itu bisa hidup apa enggak. Nah, itu sendiri itu peran dari apoptosis. Ketika dia punya sedikit kekurangan, dia itu sudah jelas dia tidak bisa berfungsi secara maksimal. Sehingga ini adalah salah satu alternatifnya melalui apoptosis. Karena jangan sampai dia itu nekrosis. Nah, kalau apoptosis ini kan kematian sel yang terprogram. Nah, apoptosis itu mungkin nanti lebih detailnya saya jelaskan di pertanyaan ketiga oleh Afikah tadi itu ya. Kalau apoptosis ini kan dia itu mengalami kematiannya itu memang sudah ada hal-hal yang memang kondisinya tidak mendukung. Nah, kalau proliferasi ini siklus sel yang tidak ada hambatan. Contohnya tadi kan sudah disebutkan Danang, yaitu sel kanker. Nah, kalau dari penangkapan saya, yang saya baca di Guiton and Hall edisi 13, nah dia itu bukannya apoptosis yang menyeimbangkan, tapi nah setiap materi genetik kromosom itu kan di ujungnya itu ada yang namanya telomer. Telomer itu istilahnya yang menjadi landasan penyampaian informasi sebelum dia itu masuk ke kromosom. Pokoknya setiap ada penyampaian informasi selalu melewati telomer. Nah, pada sel yang pada umumnya mentransfer informasi itu seiring berjalannya waktu telomer itu akan memendek. Nah, telomer memendek itu yang secara otomatis akan menyimbangkan kemampuan siklus sel itu untuk bereplikasi, berduplikasi. Nah, sedangkan sel kanker itu dia abnormal. Kenapa? Dia itu punya enzim pengaktif yang bisa mempertahankan telomer itu. Sehingga kalau sel kanker itu dia bisa berduplikasi secara tidak terkendali. Jadi kalau saya pahami dia itu bukan karena apoptosis, tapi karena dia bisa mempertahankan panjangnya telomer itu. Ya, sekian, terima kasih untuk penjelasan saya mengenai yang pertanyaan Anin tadi. Baik, terima kasih Dela. Lalu untuk Aura ini sepertinya cukup ya. Aura dari kelompok berapa kalau boleh tahu? Saya dari kelompok 6. Oke. Aura untuk menjawab. Terima kasih. Saya ingin menambahkan karena yang mengenai
pertanyaan Anin yang apakah jika salah satu komponen sel tidak ada, apakah sel dapat menjalankan kerjanya fungsinya? Jadi kan seperti yang kita ketahui tadi ada 5 ya, air, ion, protein, lipid, dan karbohidrat. Bisa kita jabarkan satu-satu, bayangkan saja. Yang pertama air. Air itu kan sebagai media liquid utama bagi suatu sel. Dia menyusun sekitar 70-80% kalau tidak salah, bayangkan saja bagaimana jika dia tidak ada. Baru yang kedua, ion. Ion ini banyak berperan untuk aktivitas transport di sel. Jadi tanpa ion ini aktivitas transport itu tidak bisa terjadi. Jadi tentu saja keberlangsungan sel ini tak mungkin dapat terjadi dengan baik kan tanpa ion. Baru protein, baik fungsional maupun protein struktural. Kalau protein struktural ini tanpa mereka, nanti organel ini akan tidak teratur. Ya, sitoskeletonnya itu bakal tidak ada. Baru untuk protein fungsional. Protein fungsional kan untuk enzim-enzim dan proses-proses kimiawi dalam sel. Tanpa hal tersebut tentu saja keberlangsungan sel tidak terjadi dengan baik kan. Begitu kalau lipid nih tentu saja juga, karena dia tuh juga bagian, apalagi kalau dia itu untuk sel yang lebih banyak soal yang larut dalam lemak, itu bakal bermasalah lagi kalau yang namanya lipidnya sama sekali nggak ada. Baru untuk karbohidrat ini mungkin kalau secara struktural nggak terlalu terlihat jelas, tapi untuk sebagai energi itu bakal berpengaruh banget karena mereka ini berpengaruh untuk energinya sel, berhubungan dengan mitokondria dan lain-lain. Jadi tentu saja komponen ini itu perlu. Dan kalau salah satu saja hilang, keberlangsungan sel itu tak akan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih. Aulia atas jawabannya. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan dari Rizka Aulia Ratnadila tadi. Bisa diulangi dulu mungkin, Fatimah? Jadi pertanyaan dari Rizka Aulia dari kelompok 9, pertanyaannya, organisasi kehidupan kan dimulai dari sel sampai dengan organisme. Kenapa di organisme kehidupan itu dimulai dari sel, bukan dari atom? Karena atom yang terkecil. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatimah. Saya persilakan kepada kelompok pemateri dulu ya. Andrian Battle dari kelompok berapa? Halo Andrian. Ya, maaf. Ya, saya dari kelompok 6. Oke, baik. Silakan Andrian untuk menjawab. Baik, jadi untuk jawabannya secara singkat itu karena sel itu merupakan yang struktur yang hidup terkecil, yang di bawahnya itu sudah tidak hidup lagi. Jadi kalau diambil contoh seperti tadi atom atau molekul, itu kan dia kimiawi dan tidak hidup. Sementara sel itu masih hidup, masih bisa menjalankan fungsi-fungsi sebagai suatu struktur kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Andrian atas jawabannya. Dari kelompok 6, Aura mungkin ingin menambahkan jawaban Andrian. Baik, silahkan Aura. Mohon maaf ketua. Mohon maaf moderator, itu belum saya turunkan. Lupa lower hand ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu saya persilahkan Dela untuk menjawab ya, 2 menit agar kelompok yang lain juga kebagian. Silahkan Dela. Baik, saya Dela Lestari, izin untuk menambahkan lagi. Saya dari kelompok 10. Jadi, kenapa organisasi itu mulai dari sel, bukan yang atom atau molekul? Nah, karena kita tahu ya, atom, molekul itu unsur-unsur kimia, itu adalah sesuatu yang anorganik. Nah, kan kita juga tahu dari yang saya baca di buku Sherwood tahun 2013, di situ disebutkan bahwa sel atau kehidupan yang baru itu berasal dari pembelahan sel yang sudah ada sebelumnya. Nah, sudah jelas kan disebut pembelahan sel yang sudah ada sebelumnya, bukan dari molekul-molekul anorganik. Nah, menurut saya dari situ sudah jelas ya. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dela.
Rahmania ingin menambahkan dari kelompok 10? Bukan ya? Silahkan Rahmania. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaannya, jika pertanyaannya mengapa sih atom atau molekul itu tidak digolongkan sebagai unit struktural terkecil dari sebuah fungsi kehidupan itu sendiri. Nah, jadi kita lihat, kita teliti dulu, apa sih itu atom? Nah, ternyata atom itu merupakan sebuah partikel terkecil dari suatu unsur yang mengambil bagian dalam reaksi kimia. Nah, telah kita pelajari sebelumnya bahwasanya atom ini itu terdiri dari beberapa struktur-struktur kimiawi yang terdiri atas proton, elektron, maupun neutron itu sendiri yang tersebar dalam berbagai kulit atau tingkatan-tingkatan kulit. Nah, mengapa tidak digolongkan sebagai unit struktural terkecil? Nah, dari pengertian sel saja kita dapat melihat dia itu merupakan unit struktural terkecil dan fungsional yang menjalankan fungsi kehidupan. Sedangkan atom ini merupakan sebuah bagian dalam reaksi kimia. Artinya dia tidak hidup. Nah, jika diteliti dari sejarah dari sel itu sendiri, bahwasanya sel merupakan berkembang atau melakukan evolusi hingga menjadi sebuah sel eukariotik. Nah, dari teori sel itu sendiri, pada dasarnya sel hingga menjadi sebuah eukariotik itu diambil dari prokariotik yang lebih sederhana. Kemudian ada sebuah evolusi dari waktu ke waktu. Nah, dikatakan dari sebuah penelitian bahwasanya sel prokariotik itu ada di dalam sel eukariotik, di mana itu adalah mitokondria. Nah, pada dasarnya mitokondria itu merupakan evolusi dari prokariotik. Dan di dalam mitokondria itu dia itu dapat bereplikasi. Dapat bereplikasi karena apa? Karena mitokondria itu mengandung sebuah materi genetik DNA. Nah, jadi jika ditilik dari sejarahnya, itu merupakan evolusi dari sel prokariotik itu sendiri. Dan mengenai hierarki kehidupan itu sendiri telah jelas menurut saya telah jelas di pengertian sel itu merupakan unit struktural dan fungsional yang membangun sebuah kehidupan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahmania. Rahmania dari kelompok berapa kalau boleh tahu? Saya dari kelompok 5. Baik, bisa dicatat ya Fatima. Kalau gitu kesempatan terakhir untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Danang saya tahan dulu ya. Saya persilahkan untuk kelompok lain yang ingin menjawab selain kelompok 6 dan 10. Saya persilahkan satu orang. Ada? Baik, sepertinya tidak ada. Silahkan Danang ditambahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab. Kemudian saya bukan ingin menambahkan, tapi saya ingin memberikan lebih gambaran. Kemudian virus itu apa? Virus adalah jembatan yang menjadi antara makhluk mati dengan makhluk hidup. Kemudian kenapa virus bisa dikatakan makhluk hidup? Kalau begitu, misal baik, saya setuju dengan konsep biogenesis, namun dalam filogeni evolusi. Kemudian dari manakah asal protozoa yang di awal? Kemudian seperti itu. Nah, dari sumber yang saya baca, yaitu tahun 1953, Urey Miller itu melakukan eksperimen terhadap bumi purba. Di dalam situ terkandung berbagai senyawa organik yang membentuk asam amino, 20 asam amino yang setelah terbaru ini diteliti kembali. Nah, ini menjadi kandidat terbesar untuk mengetahui asal-usul kehidupan secara sains. Nah, mungkin saya setuju dengan konsep biogenesis, tapi biogenesis, kalau begitu saya bertanya, di manakah asal protozoa utama? Apakah tiba-tiba sel itu tiba-tiba muncul di muka bumi? Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan, karena saya lebih setuju secara sains bahwa abiogenesis lebih memungkinkan, karena biogenesis yang paling terbaru, yang paling valid adalah Louis Pasteur tahun 1800. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan ya, menjawab pertanyaan tadi, sel itu adalah unit paling kecil, karena suatu atom itu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai fungsi kehidupan. Seperti itu.
Baik, terima kasih Danang atas jawabannya. Di sini Dela resen lagi ya, tapi maaf saya cukupkan untuk pertanyaan nomor 2 karena waktu kita nggak banyak tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Endang. Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Bisa diulangi dulu, Fatimah, pertanyaannya. Baik, pertanyaan terakhir dari Afika Nur dari kelompok 2. Bagaimana kematian sel atau apoptosis? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Fatimah. Di sini sudah ada Grace yang resen perwakilan dari kelompok 6. Silahkan Grace untuk dijawab. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 6 menjelaskan gimana sih apoptosis itu. Apoptosis ini kita sebut juga dengan kematian sel yang terprogram. Nah, dia ini, apoptosis ini terjadi kalau selnya itu nggak lagi dibutuhkan atau dia itu menjadi ancaman untuk selnya itu sendiri atau untuk organismenya itu sendiri. Nah, apoptosis ini dia menyebabkan selnya itu nanti mengerut, kemudian nanti memadat, dan permukaan selnya itu nanti bakal mengkerut, nanti bakal dicerna lagi oleh sel fagositik yang fungsinya itu untuk mencerna sel lain gitu. Nah, nanti apoptosis ini tuh dia diawali dengan aktivasi sekelompok enzim, yaitu enzim protease yang disebut juga dengan caspase. Nah, nanti kalau caspase ini nanti aktif, nanti kalau misalnya dia sekali dia aktif, nanti dia bakal mengaktifkan enzim caspase yang lain. Nah, nanti dan di sini bakal dicetuskan satu kaskade yang menghancurkan protein dengan cepat di dalam selnya itu. Nah, nanti selnya sendiri yang membongkar diri dan sisanya nanti bakal dicerna lagi oleh sel-sel fagosit yang dekat dengan sel yang mengalami apoptosis itu sendiri. Nah, nanti apoptosis ini dia sebagian besar terjadi pada jaringan-jaringan yang mengalami perkembangan. Kita kan setiap saat, setiap jam itu ada miliaran sel yang mengalami apoptosis, tapi diiringi juga dengan pertumbuhan sel yang baru. Nah, kalau misalnya misalnya kita tidak mengalami, sel-sel kita tidak mengalami apoptosis, atau pada saat setelah mengalami apoptosis ini tidak ada sel baru yang muncul, nanti bakal terjadi kita itu nanti bakal mengkerut atau kita bisa tumbuh berlebihan. Nah, kalau misalnya untuk kelainan apoptosis sendiri, dia ini bisa memicu penyakit lain, contohnya itu kayak Alzheimer. Kalau misalnya ada anggota kelompok saya yang lain bisa bantu melengkapi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Grace atas jawabannya. Kalau gitu saya persilahkan kepada Muhammad Hanif Nur Wahyudi. Dari kelompok berapa, Hanif? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 2 sebenarnya ingin menambahkan sebenarnya di pertanyaan dari kelompok kami tadi, Afika. Sebenarnya inti dari pertanyaan Afika tadi bukan hanya apoptosis sebenarnya. Inti dari pertanyaannya itu yang kami belum selesaikan pada DKK kemarin itu, pertanyaannya kan ini, sel kan pada umumnya pasti bereproduksi ya, entah itu mitosis atau meiosis. Nah, apa yang terjadi kalau sel itu berhenti bereproduksi? Kan apoptosis itu salah satu akibat dari dia berhenti bereproduksi. Adakah selain apoptosis, selain mekanisme apoptosis yang dialami oleh sel tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi setelah dia tidak bereproduksi? Apakah dia akan berdiferensiasi menjadi sel lain? Apakah dia akan membentuk sel baru? Apakah dia pokoknya itu, apakah ada step-step lain gitu selain itu? Dan gimana mekanismenya satu persatu? Itu kemarin kita bahas, tapi belum selesai gitu, karena buntu, nggak tahu sumber valid mana dan nggak tahu mekanisme bagaimana. Kami cuma tahunya apoptosis saja begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Anda. Jadi tadi tujuan Hanif ini untuk menambahkan pertanyaan dari Afika ya.
jadi sah-sah saja. Kalau gitu saya persilahkan kepada Dara terlebih dahulu. Dari kelompok berapa, Dara? Ya baik, terima kasih. Saya dari kelompok 6 ingin menemukan jawaban dari Grace tadi dan juga menjawab dari Hanif yang tadi. Jadi setahu saya itu kalau ada sel mati seperti selnya tuh berhenti reproduksi kan berarti mati gitu. Itu tuh setahu saya itu diproses oleh si lisosom. Lisosom ini kan fungsinya itu pencernaan sebagai sistem pencernaan dalam sel. Nah, dia ini itu bisa memakan sel yang mati maupun ada sesuatu yang masuk dari luar itu yang nggak penting atau yang mengancam sel itu sendiri. Nah, itu di lisosom itu kalau tidak salah ada yang namanya autofagi sama fagositosis. Nah, autofagi ini yang memakan si sel yang nggak berguna tadi, yang maksudnya yang sudah rusak itu. Terus apoptosis itu sendiri itu kan gunanya kan menjaga keseimbangan dalam sel itu sendiri. Nah, itu jadi yang nggak penting itu dibuang. Nah, karena ini apoptosis itu butuh energi, tidak seperti si nekrosis. Nekrosis ini terjadi itu memang di sel yang rusak juga, tapi itu di nekrosis itu penghancurannya itu tidak terkendali dan bisa berdampak ke seluruh sel. Kayak misalnya ada satu sel gitu yang rusak. Nah, sel ini tuh nggak punya integritas lagi dalam pengendaliannya. Jadi apa-apa aja yang di luar dari sel dia itu bisa masuk pakai lewat osmosis. Nah, lewat osmosis ini terus nanti selnya jadi bengkak terus pecah. Nah, kalau pecah itu bisa mempengaruhi ke sel-sel yang sekitarnya dan bikin rusak juga. Beda dengan apoptosis. Jadi apoptosis ini dan juga yang terjadi pada lisosom itu yang memang menghancurkan sel yang mati tadi, bukan sel yang mati itu tergeletak seperti itu saja, tapi harus dihancurkan. Terus saya ingin memperbaiki apa yang di penjelasan Danang tentang vesicle tadi waktu dia presentasi. Jadi vesicle itu saya baca di Gaitan edisi 13 itu ada 2 jenis vesicle. Yang pertama vesicle transport dan vesicle secretory. Vesicle transport itu vesicle yang membawa informasi-informasi seperti yang Danang bilang tadi, itu namanya vesicle transport, itu untuk membentuk si lisosom dan lain-lain itu. Terus yang kedua ada vesicle secretory. Vesicle secretory ini dia itu membawa sekret yang dihasilkan oleh aparatus Golgi. Nah, isi sekretnya ini apa? Isi sekretnya ini itu adalah enzim yang belum aktif, yang kemudian nanti disalurkan ke mana-mana, misal ke pencernaan, ke lambung seperti itu. Terus itu enzimnya itu bisa diaktifkan di lambung karena lambung memiliki sesuatu yang bisa mengaktifkan enzim itu. Saya lupa enzimnya itu apa. Ya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dan ingin saya perbaiki dari penjelasan Danang tadi. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Dara atas jawabannya. Kalau gitu saya persilakan kepada Rizwan. Dari kelompok berapa, Rizwan? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Muhammad Rizwan Rifani dari kelompok 4. Sebentar. Oke, silakan. Silakan, Rizwan. Ya, mungkin tadi itu kalau dijelaskan oleh Dara itu sangat kompleks ya. Tapi dalam sini tadi saya ada menangkap dari pertanyaan Hanif. Ketika ada satu sel itu tidak bereproduksi lagi, yang mana dia tidak membelah lagi, apa yang terjadi gitu kan? Nah, kalau yang saya baca dalam buku Jan Quera tentang histologi itu, bahwasanya ada sel-sel yang tidak melakukan reproduksi lagi. Contohnya itu sel saraf dan juga sel otak. Nah, apa yang terjadi ketika mereka sudah tidak berfungsi lagi, tidak membelah diri lagi, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan fungsi dari sel tersebut. Contohnya, ketika sel saraf itu tidak berfungsi lagi atau sudah mati, yang terjadi adalah terjadi kelainan atau penyakit stroke. Nah, ketika penyakit stroke itu terjadi, nah itu sudah merupakan salah satu tanda bahwasanya sel saraf atau sel otot kita itu tidak berfungsi lagi. Nah, jadi dia tidak bisa mengalami tidak bisa alami pembelahan lagi gitu loh, tidak bisa diperbaiki lagi memang. Karena memang biasanya bisa dibangkitkan lagi seperti fisioterapi dan lain-lain. Namun itu suatu hal yang kecil kesempatannya. Nah, makanya dari itu
kalau apoptosis itu untuk sel-sel selain sel saraf dan otot. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizwan atas jawabannya. Di sini resen masih ada 3 ya, Danang, Dela, dan Asya. Tapi untuk Danang dan Dela saya tahan. Saya persilakan ke teman-teman yang lain dulu. Silakan Asya untuk menjawab. Ya, jadi saya mau menjawab dari pertanyaan Hanif. Tadi pertanyaannya kalau tidak salah itu jika sel berhenti bereproduksi, maka apa yang akan terjadi pada sel tersebut? Apakah benar, Hanif? Ya, betul. Ya, jadi yang saya ketahui dari suatu jurnal, saya lupa judul jurnalnya apa, nanti saya kasih tahu ke Hanif. Itu jika sel tersebut jika sel tersebut berhenti bereproduksi, maka sel tersebut akan memasuki fase G0 atau fase istirahat, bisa juga disebut fase diam. Kenapa sel ini masuk ke dalam fase G0? Karena biasanya sel ini tuh tidak memiliki enzim yang membantu dia untuk masuk ke fase G1, ke fase S, dan fase G2. Jadi dia kalau berhenti bereproduksi, intinya dia masuk ke G0, itu yang saya tahu. Dia akan berhenti diam dulu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Asya atas jawabannya. Kita sudah masuk ke pukul 10 lewat 4 ya, tapi mungkin saya persilahkan kepada yang masih ingin menjawab. Silakan Dela terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Danang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dela Yolestari dari kelompok 10. Sebenarnya saya sebelumnya ingin mengoreksi sedikit yang dijelaskan Grace tadi. Caspase itu mengaktifkan procaspase lainnya, bukan mengaktifkan caspase lainnya. Karena caspase ini kan tadi enzimnya, mungkin salah sebut ya. Karena procaspase ini namanya procaspase inaktif yang sudah ada di suatu sel yang bakal bisa apoptosis nanti. Dia sudah ada. Jadi nanti dia diaktifkan oleh caspase. Nah, lalu ke pertanyaan Hanif tadi, ini sebenarnya adalah sebuah gambaran dari sebuah homeostatis atau keadaan mempertahankan keadaan normal tubuh. Nah, di situ tadi kan gimana kalau dia itu berhenti kan? Jadi sebenarnya dia itu berhenti bukan karena apoptosis. Kan tadi si Hanif menyebutkan dia ini berhenti disebabkan oleh apoptosis. Jadi sebenarnya dia bukan berhenti karena apoptosis. Apoptosis ini menyeimbangkan sebuah reproduksi sel. Jadi supaya sel itu tidak seperti yang dijelaskan Grace tadi, dia tidak mengerut, suatu jaringan itu tidak mengurut atau mengalami pertumbuhan yang berlebihan. Ya, dan yang tentang proses lebih jelasnya tadi sudah dijelaskan oleh Dara, jadi sudah cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dela. Silakan Danang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Danang Dian Permana. Saya izin menambahkan bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa proliferasi apabila terjadi pembelahan sel terus-menerus, itu yang menghambat apa? Apoptosis. Apoptosis itu sebagai penyeimbang. Nah, Dela sendiri setuju kan bahwa itu untuk menyeimbangkan pembelahan sel. Nah, mungkin nanti di kemoterapi itu tujuannya untuk apa? Untuk mendegradasi sel yang melebihi kapasitas pembelahannya. Tapi kemoterapi kelemahannya adalah menyerang seluruh tubuh sehingga si pasien mengalami banyak gejala yang tidak disenangi oleh pasien, muntah-muntah, sakit kepala, berdarah. Karena kemoterapi menyerang semua tubuh, tidak hanya menyerang ke sel kanker itu sendiri. Nah, apabila terjadi apoptosis terlalu sering, ya itu terjadi degradasi penyakit degeneratif Parkinson atau neurodegeneratif seperti itu. Nah, apabila tadi sel ini saya izin menambahkan ya untuk Rizwan, sel itu bisa membelah karena dia mengalami neurogenesis. Ada sel punca dari sel stem dari sel, yaitu sel Schwann itu. Kemudian sel ini bisa memperpanjang aksonnya juga. Nah, disitulah kemampuan untuk menyambungkan sinaps-sinaps. Nah, apabila terjadi pemutusan di situ, ya krusial bukan? Apabila tidak ada pengiriman sinaps ke tangan gitu, tangannya lemes, ya itu dikatakan stroke apabila seperti itu kemudian. Nah, untuk menjawab dari pertanyaannya Hanif bahwa
ketika kita terlalu banyak apoptosis, itu terjadi penyakit degeneratif yang bisa menyebabkan banyak penyakit yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Danang atas jawabannya. Sekarang sudah pukul 10:07. Mungkin bisa kita genapkan sampai pukul 10:10. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Boleh untuk nomor 1, 2, atau 3, silahkan. Kita masih punya 2 menit. Hafid, beri kesempatan untuk yang angkatan selain 2020. Di setiap kelompok ada angkatan selain 2020. Beri kesempatan mereka. Baik, Dokter. Untuk kakak yang selain angkatan 2020, saya persilahkan Kak, barangkali ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Saya persilahkan Kak. Maaf dokter, mungkin tidak ada lagi yang ingin ditambahkan dokter. Iya, ya tidak apa-apa. Oke. Sudah? Kembalikan kepada dokter lagi. Iya, baik. Terima kasih Hafid sudah membantu memimpin diskusi. Nanti hasil diskusinya nanti direkap ya sama notulen ya, nanti dikirim ke saya. Juga semua kelompok harus mengirimkan PPT-nya. Tapi lewat 1 orang saja ya, jangan satu-satu ngirim ya. Seperti kemarin yang laporan pleno ya. Oke. Kemudian saya sangat menghargai semuanya, sangat antusias ya. Sangat antusias mengikuti diskusi ini, dan saya yakin bibit-bibit unggul yang masuk ke FK ini memang patut diacungi jempol. Jadi terutama yang suka sekali ikut kompetisi-kompetisi sains ya, seperti sains Olimpiade Sains, itu pasti modul 1 ini mereka sangat menguasai. Bahkan saya karena baru menggantikan PJ yang lalu juga saya belum bisa terlalu mememorikan ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu yang agak baru ya, yang agak baru bagi saya. Jadi kita nanti sama-sama belajar. Tadi lebih banyak ke proliferasi apoptosis justru, bukan untuk yang di learning objektif di DKK-nya. Tapi saya berharap semuanya sudah bisa memahami tentang, terutama ya, tentang siklus selnya dan mitosis sama meiosis ya. Kalau ada yang belum terlalu paham, yang tidak cepat bisa menangkap hal yang baru, buka. Karena ini di rumah banyak waktunya buka YouTube, lihat video-video yang interaktif, banyak kok sekarang bahasa Indonesia tentang pembelahan sel mitosis maupun meiosis, daripada hanya ngegame ya. Ngegame berjam-jam bisa, tapi menambah ilmu jarang ya. Saya sarankan ya, mitosis dan meiosis bagi yang belum terlalu memahami, jadi bisa dibantu dengan melihat video-video yang banyak beredar di YouTube. Tapi yang bahasa Indonesia pun banyak ya. Kemudian tadi mau mengkonfirmasi, jadi tentang sel kalian sudah sangat paham, apalagi struktur sel dan fungsinya masing-masing, organel ya, bukan organela. Organel sel itu sudah kalian banyak pahami, sampai ke Fold segala yang ada di Fold hanya ada di Sherwood, di sumber lain rasanya tidak ada ya. Kemudian tadi pertanyaannya, kalau salah satu komponen sel tidak ada, lalu apakah sel akan berfungsi dengan baik? Tadi sudah. Ingat ya, prinsip dari semua organ itu adalah untuk mencapai keadaan homeostasis ya. Sel menyusun jaringan, jaringan menyusun organ kan. Jadi sel itu ada sebagai penyusun organ. Nah, yang berfungsi untuk sistemnya kan adalah organ. Nah, semua sistem itu bekerja dalam rangka mencapai keadaan yang homeostasis. Jadi, kalau sel itu masih baik-baik saja, tetapi salah satu komponennya tidak ada, pastinya kan akan segera diproduksi oleh
komponen yang berfungsi untuk memproduksi salah satu yang tidak ada itu. Karena setiap ada hal yang tidak mencapai homeostasis pasti ada feedback negatif dan ada feedback positifnya. Itu prinsip homeostasis kan. Kuliah homeostasis rasanya ada di blok 3 atau 4, saya lupa, nanti diperdalam lagi di sana ya. Jadi kalau selnya masih baik saja tapi kehilangan salah satu komponen, pasti tubuh akan segera kling, ada satu yang butuh segera diproduksi komponen A, B, C gitu ya. Jadi pasti homeostasis akan tercapai kembali. Beda halnya kalau salah satunya itu tidak ada karena selnya rusak. Nah, pasti selnya akan masuk dalam program yang kalian sudah sebut-sebut tadi, apoptosis. Apoptosis itu kematian sel yang terprogram, jadi tidak terus-menerus. Artinya apoptosis itu bukan semuanya negatif, bukan semuanya positif juga. Ada apoptosis yang positif, ada apoptosis yang negatif. Tadi kalau sudah yang kanker, yang regenerasi, proses degeneratif, ya berarti itu sudah yang di luar yang fisiologis, ya. Tapi kalian jangan dulu sampai ke non fisiologis ya, jangan dulu sampai ke patologis ya. yang fisiologis dulu dikuasai. Kemudian kenapa kehidupan tidak dimulai dari atom, bahkan molekul sudah. Jadi itu ilmu-ilmu SMA, kalian sangat pinter-pinter, apalagi yang suka dengan buku Campbell ya. Itu di sana pasti ada jawabannya yang rinci. Campbell yang untuk kompetisi Olimpiade Sains pasti sangat menguasai itu. Jadi karena dibilang tadi sel adalah unit terkecil secara struktural dan fungsional untuk kehidupan, artinya atom dan molekul itu secara struktural lengkap, tetapi secara fungsional untuk kehidupan dia tidak ada. Ya, adanya pastinya dimulai di tingkat sel. Karena kenapa? Karena di dalam sel ada komponen-komponen yang akan membentuk kehidupan tadi dimulai dari inti sel, mengandung informasi genetik dan seterusnya. Nah, mengenai ilmu-ilmu yang ada di dalam kromosom, di dalam inti itu sebagai pewaris genetik dan seterusnya, itu nanti akan kalian belajar di blok 7. Ya, termasuk tadi yang somatik, kromosom seks, itu nanti di blok 7. Yang sekarang adalah fungsi kromosom dulu sebagai yang berperan dalam pembelahan sel, mitosis maupun meiosis ya. Tapi pewarisan sifat, somatik, kromosom seks itu nanti di blok 7. Oke. Kemudian tadi yang komponen sel juga saya tidak akan terlalu banyak merecall-nya dalam bentuk ujian. Kenapa? Karena komponen-komponen sel itu akan dibicarakan dalam kompartemen sel ya, itu di blok 5. Ya, di blok 5 itu akan banyak terkait dengan cairan, keseimbangan cairan, dan hal-hal lain yang akan dibicarakan. Salah satunya adalah kompartemen sel, bukan komponen ya. Jadi kompartemen artinya ada proporsi-proporsi setiap komponen di dalamnya dengan fungsinya masing-masing. Ya. Jadi tahap demi tahap memang ini sistem belajar di Fakultas Kedokteran itu dengan blok itu spiral. Jadi makin tinggi, makin ke dalam, jadi dari superficial makin ke dalam makin tinggi ilmunya ya. Jadi harus setahap demi setahap. Apoptosis tadi temanmu beberapa sudah mencoba, tapi tadi yang ditanyakan, kalau dia tidak bereproduksi lagi terus bagaimana? Apakah semua apoptosis? Nah, kan sel punya masa hidup ya. Sel punya masa hidup. Terus juga punya sifat-sifat yang bisa dibagi menjadi sel stabil, sel permanen. Nah, itu nanti di blok 7 juga. Cuma tadi dibicarakan sekarang, jadi misalnya sel saraf, setelah dia membelah, ada masanya dia berhenti reproduksi. Tapi dia tidak sakit kan? Nah, dia nanti akan terkena dengan yang tadi program apoptosis. Tapi tidak langsung segera setelah dia tidak reproduksi, tidak. Dia masih tetap berfungsi, cuma dia tidak mempunyai kemampuan untuk membelah. Ya, fungsi sel bukan hanya membelah kan ya,
Tadi ada yang mengelokkan fungsi sel secara umum. Ini ada ya. Jadi jangan hanya ditinjau dari satu titik. Ketika dia tidak reproduksi terus dia selesai. Tidak. Dia punya masa hidup. Ketika habis masa hidupnya maka dia akan apoptosis. Sehingga itulah tadi yang dihubungkan oleh Hanif pada sel saraf ketika orang kena stroke maka tidak bisa diperbaiki. Kenapa? Karena sel saraf yang terkena untuk sakit itu tidak akan mereproduksi kembali dirinya. Ya, sama sel jantung juga gitu. Makanya penyakit-penyakit yang terkait sel-sel yang tidak punya kemampuan untuk bereproduksi seterusnya akan lebih cepat menjadi penyakitnya akan lebih berat karena sel-sel yang terkena sakit itu tidak bisa memperbaiki diri. Ya. Dan semua organ sel-sel penyusun organnya itu kemampuan untuk membelah dan memperbanyak diri itu berbeda-beda. Jadi tadi sudah dibilang juga sama Danang, proliferasi itu bukan hanya pembelahan. Proliferasi itu satu siklus sel. Ya, jadi pengertian proliferasi itu kan pertumbuhan, bukan pembelahan. Pada kasus kanker kenapa? Karena pertumbuhannya berlebihan. Ketika secara normal siklus sel, satu sel misalnya harus 20 jam mengitari siklusnya. Dalam kanker gimana? Belum sampai 20 jam dia sudah membelah kembali. Belum sampai 20 jam dia sudah memperbanyak diri lagi gitu. Itu namanya hiperproliferasi. Ya, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi tidak terkendali. Gitu ya. Tapi itu hal-hal patologis sekali lagi. Jadi pahami dulu yang fisiologis, terutama tadi fungsi sel secara umum, kemudian struktur sel dan masing-masing fungsinya, tadi banyak ya, mulai dari membran plasma, nukleus, lalu kemudian sitoplasma yang terbagi menjadi sitosol dan organel-organelnya dengan masing-masing fungsinya. Sudah? Sudah ya, saya kira waktunya sudah berakhir. Mudah-mudahan nanti semua yang meskipun hanya mendengar ya tidak berpendapat secara aktif bisa menerima ilmu-ilmu ini, hasil diskusi maupun hasil DKK-nya, sehingga nanti ketika di ujian modulnya semua bisa ya. Dan jangan pernah rendah diri untuk berpendapat ya. Jangan pernah ragu-ragu untuk berpendapat dalam DKK maupun dalam pleno. Oke? Iya. Saya sangat penasaran dengan Delisa. Coba Delisa di spotlight dulu. Host, tolong Delisa di hotspot, di spotlight. Delisa punya kakak ya? Tidak, Dok. Oh, tidak punya ya. Para retaker pasti bisa melihat ya wajah Delisa sangat mirip dengan Lili Widianto. Pasti mereka retaker pada ketawa ini. Sudah selesai. Ya, sebelum ditutup, saya ingin diambil dulu screenshotnya dokumentasi foto semua on cam lagi. Kesian sudah bisa di stop spotlightnya si Delisa. Sudah. Ya, boleh di screenshot per lembarnya. Saya butuh karena banyak yang keluar masuk. Saya butuh untuk foto dirinya tampil, videonya maksud saya. Siapa yang melakukan? Hafid kah? Dokter, screenshotnya. Untuk di slide pertama, slide saya ini Yuni Anggra ini belum on cam. Please, on cam please semua. Berikan senyum yang terbaik supaya tidak terlihat stres. Yuni Anggra ini belum on cam, dokter. Mungkin Panggil. Siapa? Lini? Yuni sejak tadi ya, sejak mulai awal juga kan saya panggil ya. Yuni dipanggil 3 kali, kalau tidak dipanggil tetap di screenshot. Sudah on cam, dokter. Ya. Ya, baik. Danang sudah dengan posisi maksimal loh ya. Ayo cepetan. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ditahan aja ya posisinya. Di slide kedua ini siapa? On cam. Iya, siapa? Sebut saja. All of participant on cam please. Sudah? Masih ada yang belum? Bisa dilewatkan dulu, dokter. Saya pindah ke slide berikutnya. Tadi saya sudah bilang ya saat diskusi on cam. Oke, untuk slide 2
1, 2, 3. Aha. 1, 2. Sudah screen keberapa? 3. Screen ketiga, dokter. Ada dokter juga di sini. 1, 2, 3. 4. Lanjut. 1. 2. Maaf dok, Kak Akbar belum on cam. Akbar yang mana? 2 Akbar? 16. Akbar. 6. Akbar Rusdi sama Fikri Akbar. Sudah? Saya screen aja dok. Akbar. 3. Ini Akbar Rusdi nih. Ya udah. Tinggal aja tinggal. Nanti terlihat tidak hadir. Sudah ya? Sudah 5-5-nya sudah ya? Sudah dok. Ya. Akhiri dengan doa dulu. Silakan. Kating. Mana tadi Kating? Baik dokter, saya mau disampaikan doa Ya, lagi. segera. Baik teman-teman dan kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pleno kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menutup dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Meeting segera saya akhiri. Sekali lagi, gunakan waktu di rumah. Bagi yang belum paham, sepaham yang lain, segera menambah wawasan sendiri, ya, tanpa harus disuruh. Semua sudah dewasa, ya. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.